Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Taman Baru 1. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka pengimbasan pembelajaran mendalam di SD Negeri Taman Baru 1. Di sini akan saya paparkan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Apa yang telah Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran mendalam? Mungkin khususnya Pak Saroni dan Bu Dani sudah menguasai apa itu pembelajaran mendalam, dan Bapak Ibu Dewan Guru juga sudah mengetahui sedikitnya ya, dan sudah mencari-cari apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam yaitu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Next. Apa saja bagian-bagian dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam? Kita bisa lihat di sini nih. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di sini pertama ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nih, di sini bisa kita lihat yang tengah ini ya, yang lingkaran tengah ini adalah 8 profil lulusan ya, yang dimana yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini diharapkan peserta didik yaitu mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah, dan mereka bisa juga berperilaku jujur dalam kesehariannya, dan bisa dilaksanakan di sekolah atau di rumah atau lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu kewargaan ya. Kewargaan ini diharapkan peserta didik mempunyai rasa menghargai, nilai nasionalisme yang tinggi ya. Terus ya, rasa toleransi yang tinggi juga terhadap sesama antar umat beragama, antar bangsa, dan antar negara. Terus di sini juga ada kreativitas ya. Diharapkan peserta didik ini bisa berinovasi ya di dalam pembelajarannya. Dan yang selanjutnya yaitu penalaran kritis, bisa berpikir logis dan analitis. Begitu juga dengan kolaborasi, diharapkan peserta didik ini bisa bekerja sama dalam hal apapun ya. Terus tadi sudah kolaborasi, kemandirian, diharapkan peserta didik bisa bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, dan begitu juga dalam kesehatan dan komunikasi ya. Terus yang kedua, prinsip pembelajaran. Bisa kita lihat prinsip pembelajaran di sini ada di mana? Ada di garis yang biru. Ya, warna biru ya. Ini ya. Ya, pertama berkesadaran, kedua bermakna dan menggembirakan ya.
di mana berkesadaran itu dengan sadar sesadar-sadarnya atau dalam hal ini sadar ingin tahu, sadar ingin bisa, ya. Jadi tidak didorong oleh orang lain, ingin bisa dan ingin tahunya dengan kesadaran atas kemauan diri sendiri. Terus yang bermakna ini dalam pembelajarannya tidak hanya teori tapi bisa mereka aplikasikan atau direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata. Yang ketiga, menggembirakan. Ya, menggembirakan ini suasana belajar atau dalam penyampaiannya guru menjelaskan kepada anak-anak itu bisa diterima oleh mereka, bisa merasa mereka senang. Itu bisa juga menggembirakan selain nyanyi-nyanyi dan tepuk-tepuk tangan yang bisa mengalihkan perhatian menarik gitu ke dalam pembelajaran itu. Itu prinsip pelajaran. Terus ada lagi pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini yaitu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya. Pertama, dalam pembelajaran mereka memahami isi dari materi pembelajaran itu sendiri. Terus bisa mengaplikasikannya serta merefleksikan, yaitu dengan tujuan akhir itu tindak lanjut gitu ya, tindak lanjut dari pembelajaran itu sendiri. Terus yang keempat, kerangka pembelajaran di sini bisa dilihat di mana? Biru gelap. Warna paling gini ya, yang paling luar ini yaitu kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Kepala dan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan melanjutkan pengibasan pembelajaran mendalam yang tadi sudah disampaikan sama Bu Kepala Sekolah. Nah, di sini ada kerangka kerja atau kerangka kerja deep learning. Deep learning itu sama aja dengan pembelajaran mendalam. Tadi sudah disampaikan sama Bu Kepala Sekolah bahwa kerangka kerja deep learning ini memiliki 4 kerangka, yaitu dimensi profil kelulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Ini memiliki rumus ya Bapak Ibu. Rumusnya itu adalah 8-3-3-4. 8, next part. Apa itu yang 8? 8 ini adalah 8 dimensi profil kelulusan. Tadi juga sudah sedikit disampaikan bahwa yang pertama itu keimanan dan ketakwaan, kemudian kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemudian kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, ini waktu kita yang kemarin sebenarnya sama antara deep learning ataupun dengan kurikulum Merdeka. Itu sama Bapak Ibu semua. Mungkin kita bingung apa sih bedanya? Sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya yang membedakan antara kurikulum Merdeka sama deep learning itu hanyalah konsep. Konsep pembelajaran untuk deep learning itu konsepnya lebih mendalam yang kita pelajarinya. Nah, ini waktu kemarin di kurikulum Merdeka itu ada apa? 8 profil Pancasila. Nah, sama Bapak Ibu ini juga. Next part. Yang rumus yang kedua adalah 3. 3 itu apa? 3 prinsip pembelajaran mendalam. Bahwa di sini ada singkatannya yaitu BBM. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang selanjutnya adalah pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar ini tadi rumus yang ketiga. Tadi kan sudah ya Bapak Ibu, 8 itu profil kelulusan, kemudian 3 prinsip pembelajaran. Ini 3 juga, 3 pengalaman belajar. 3 pengalaman belajar ini
ini memiliki singkatan triple M. Triple M itu apa aja? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Next Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pengalaman belajar ini kita dituntut untuk membuat anak itu betul-betul memahami konsep, memahami pembelajaran. Kemudian anak itu dapat mengaplikasikan, dan anak itu setelah kita mengaplikasikan, kita harus merefleksi apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang menjadi kendala buat anak tersebut dalam memahami materi. Untuk rumus yang terakhir adalah 4. 4 itu adalah 4 kerangka pembelajaran. Di sini ada praktek pedagogis, praktek, kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital. Nah, pada praktek pedagogis ini merupakan tugas kita Bapak Ibu Guru. Bagaimana kita menerapkan strategi pembelajaran dalam kelas tersebut supaya kelas tersebut itu menjadi aktif. Dan gimana caranya, strategi apa yang kita pakai supaya anak tersebut gampang untuk memahami materi yang kita sampaikan. Kemudian kemitraan pembelajaran. Bapak Ibu jangan salah, tatkala kita akan mencapai tujuan pembelajaran, maka kita juga membutuhkan mitra. Mitra pembelajaran kita itu siapa? Teman Bapak Ibu Guru semua, teman kita sendiri. Kemudian mitranya siapa lagi? Orang tua. Kemudian mitranya siapa lagi? Mitranya bisa dengan pelaku usaha. Nah, kita juga pernah Bapak Ibu ya, kita membuat MOU untuk koperasi, MOU dengan Polres. Nah, itu merupakan mitra dari pembelajaran. Yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini sangat menunjang bagaimana kita membuat strategi pembelajaran, mungkin dikelompokkan atau mungkin mejanya sejajar, kemudian lingkungannya yang bersih. Kita bisa memanfaatkan lingkungan untuk media pembelajaran. Ini juga sangat menunjang sekali untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Untuk zaman sekarang sebagai pendidik kita itu diharuskan untuk melek IT, melek digital. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus mampu untuk mengoperasikan, mampu membuat media pembelajaran melalui digital. Karena hal ini satu membuat efisiensi, yang keduanya dapat menarik atau dapat rasa ingin tahunya siswa itu makin besar kalau kita menggunakan hal tersebut. Next Pak. Nah, bentar. Dari yang telah dipaparkan tadi Bapak Ibu Guru, nah di sini biar kita lebih mudah untuk mengingat tentang materi yang sudah saya sampaikan lagi, kita akan sedikit bernyanyi untuk memudahkan kita mempelajari tadi.
Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan mengenai pengibasan mendalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman Dewan Guru SDN Taman Guru 1 yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pengibasan dari pelatihan pembelajaran mendalam kemarin yang telah dilakukan. Yang akan saya sampaikan adalah tentang mengenai pola pikir dalam pembelajaran mendalam. Mengapa pola pikir adalah segalanya? Kita lihat. Kita kutip dari Pak Menteri, yaitu Bapak Profesor Abdul Mukti. Beliau mengatakan bahwa kalau orang berpikir dengan pola pikir berkembang atau growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan. Nah, pola pikir bertumbuh di sini adalah atau growth mindset adalah konsep yang dikembangkan oleh Carol Dweck, seorang psikologi Amerika yang menggambarkan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui usaha pembelajaran dan juga pengalaman. Next. Konsep pola pikir ya, bertumbuh atau pola pikir adalah segalanya. Ini bisa dilihat atau dilaksanakan dengan 3 konsep, yaitu ketika pola pikir itu ada, maka kita evaluasi terlebih dahulu. Setelah dievaluasi, maka akan ada tindakan yang bisa kita laksanakan. Nah, dari tindakan tersebut maka akan menghasilkan sebuah metode atau pola pikir yang nanti bisa kita tindak lanjuti. Next. Selanjutnya, mengapa manusia berbeda-beda dalam mengolah pikirnya? Karena memang ketika kita menghadapi situasi masalah dalam pembelajaran, tentu kita butuh yang namanya kolaborasi dengan teman lain atau teman sejawat, yang mana tentu penyelesaiannya akan berbeda-beda karena setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda. Maka cara yang akan diambil, disitulah kita menyamakan persepsi untuk menghadapi permasalahan pembelajaran tersebut. Next. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis pola pikir. Jenis-jenis pola pikir itu terbagi menjadi 2, yaitu pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Apa sih pola pikir tetap itu? Yaitu sebuah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa berubah. Nah, ini yang perlu pahami oleh anak-anak terkait dengan pemahamannya mungkin yang saya nggak bisa, udahlah gitu. Jadi cepat menyerah itu adalah termasuk ke dalam pola pikir tetap. Ataupun Bapak Ibu Dewan Guru ketika menghadapi sebuah masalah ataupun satu permasalahan dengan anak, kemudian anak itu tidak bisa kita arahkan sama sekali, maka kita menyerah. Maka berarti kita masuk ke dalam kategori pola pikir yang tetap atau tidak bertumbuh atau berkembang ya. Sedangkan jenis yang kedua adalah pola pikir bertumbuh ya, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi kita tumbuhkan pada anak-anak ketika kita menghadapi anak-anak ketika belajar matematika berhitung 1 tambah 1 2, tapi belum bisa menjawabnya atau menulisnya, maka kita arahkan bahwa seperti ini pelan-pelan. Begitupun dengan Bapak Ibu Dewan Guru ketika menghadapi anak yang susah untuk diarahkan, kita perlahan-lahan memberikan stimulus supaya anak itu memiliki daya semangat belajar. Tadi yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa ada usaha ya, ada usaha yang kita kembangkan. Kalau memang metode
baca tidak bisa, metode menghitung tidak bisa, maka kita gunakan tadi yang disampaikan oleh tutor kedua, yaitu menggunakan digitalisasi begitu ya, dengan nonton ataupun yang lainnya, supaya anak bisa lebih memiliki ketertarikan dalam mempelajari pembelajaran di dalam kelas. Nah, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh ini memiliki ciri ya. Biasanya ketika pola pikir yang kita pahami adalah pola pikir tetap ya, ketika kita mengalami tantangan ya, kita akan menghindari tantangan tersebut. Itu berarti masuk ke dalam pola pikir tetap. Ketika ada rintangan, kita akan menyerah. Dan ketika ada sebuah usaha yang harus kita lakukan, namun kita tidak meyakini usaha yang kita lakukan, bahkan kita menganggap di sini ya, usaha yang kita lakukan nanti sia-sia atau mubazir. Itu berarti pikir dari pola pikir tetap. Kemudian ketika ada serangan ataupun kritikan dari anak-anak ataupun dari teman sejawat kita, maka kita anggap itu sebagai serangan, maka itu berarti adalah pola pikir tetap ya. Dan ciri yang terakhir dari pola pikir tetap adalah kesuksesan itu sebuah ancaman. Nah, itu harus kita perbaiki. Nah, sedangkan pola pikir bertumbuh cirinya ketika kita mengalami sebuah tantangan, kita akan menerima tantangan itu dan akan melaksanakan dengan sekuatnya atau semampunya. Kemudian kalau itu menjadi sebuah rintangan, maka kita akan bertahan, mencoba bertahan untuk memahami dan juga menghadapi tantangan tersebut atau rintangan tersebut. Kemudian usaha atau upaya yang kita lakukan itu akan kita jadikan sebuah peluang. Dan juga serangan yang ada, kritikan yang masuk ke dalam diri kita jadikan sebagai informasi untuk memperbaiki diri, sehingga akhirnya kesuksesan lain yang akan kita terima. Itu adalah perbedaan ciri dari pola pikir tetap dan juga pola pikir berkembang. Nah, dari pola pikir tetap ataupun PPT dan juga PBB, di sini ada suara yang biasanya menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan juga kesulitan. Namun dalam PBB ya, suara-suara yang masuk ke dalam otak kita atau ke dalam pola pikir kita itu akan menimbulkan optimisme, keyakinan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu akan bisa kita hadapi dengan baik. Nah, ini salah satu contoh suara pola pikir tetap dan suara pola pikir berkembang yang biasanya ada dalam diri kita, baik itu sebagai seorang pengajar ataupun terhadap siswa. Salah satunya adalah kalau saya gagal berarti saya tidak bisa. Nah, pikiran seperti itu masuk ke dalam suara pola pikir tetap. Nah, kita akan belajar merubah menjadi suara pola pikir bertumbuh, yaitu lawannya adalah kalau saya gagal berarti saya harus belajar dan juga mencoba lagi. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Atau yang selanjutnya ya, contohnya adalah saya takut gagal kalau dapat tugas yang belum saya kerjakan, takut menghadapi hal-hal baru. Nah, berarti itu adalah satu contoh dari suara pola pikir tetap. Maka kita harus berubah ke dalam pola pikir bertumbuh, yaitu saya akan terima karena ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan diri. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Nah, maka kembali kepada diri kita sebagai seorang pembelajar, sudahkah kita memiliki pola pikir bertumbuh tersebut? Semoga kita selalu memiliki pola pikir bertumbuh sehingga kita bisa mengamalkan dan juga membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih berkembang lagi. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pengimbasan pembelajaran mendalam ini, saya memiliki sedikit kenang-kenangan, mungkin mohon izin kepada Bapak Ibu Dewan Guru, yang tentunya pasti Bapak Ibu Dewan Guru lebih sudah memahami
tepuk-tepuk ini ya. Ini hanya sebagai motivasi untuk pembelajaran mendalam supaya lebih berkembang. Bisa ya? Oke, ayo kita bareng-bareng. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Ya, itu ya untuk tepuk PPT. Nah, untuk tepuk PBB supaya kita bisa lebih berkembang, ya kita mulai 1, 2, 3. Tepuk PBB. Bukan tidak,